Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sakano Syelibat. Saya dari kelas AK3B, program studi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur pemrosesan pesanan melalui bagan alir prosedur pemrosesan pesanan. Oke, di sini sudah terdapat gambar dari bagan alir prosedur pemrosesan pesanan. Di prosedur pemrosesan pesanan ini terdapat 3 departemen. Yang pertama staf penjualan, lalu departemen penjualan, lalu yang terakhir departemen pengolahan data. Prosedur pemrosesan pesanan ini akan dimulai dari staf penjualan. Staf penjualan akan menerima orderan dari pelanggan secara manual dan akan dibuatkan dokumen order. Dokumen order ini akan diserahkan kepada departemen penjualan yang nantinya akan dibuatkan batch total secara manual, dan setelahnya akan tercipta 2 dokumen, yaitu dokumen batch total dan dokumen order yang di dalamnya akan terdapat 50 data order. Dari dokumen order ini akan dimasukkan secara online ke entry data, dan setelah dimasukkan secara online ke entry data ini akan tercipta 2 peristiwa. Peristiwa yang pertama itu akan terbentuknya dokumen order yang nantinya akan dibandingkan dan diarsipkan berdasarkan tanggal secara manual. Lalu peristiwa yang kedua itu data yang sudah diproses secara online tadi akan diserahkan kepada departemen pengolahan data. Di departemen pengolahan data, data yang didapat dari departemen penjualan tadi akan diedit dengan sistem online yang di dalamnya akan terdapat file induk pelanggan dan file induk pemrosesan. Setelah diedit, data akan disimpan dan akan terdapat dokumen batch total. Nah, dokumen batch total ini nantinya akan diserahkan kepada departemen penjualan, dan oleh departemen penjualan akan dibandingkan dan akan dihasilkan secara manual berdasarkan urutan tanggal. Lalu kita lanjut di sini. Setelah disimpan tadi, dokumen yang sudah teredit tadi yang disimpan akan digabungkan dan akan disimpan lagi. Setelah proses penggabungan dan penyimpanan tadi, akan diproses lagi file induk pelanggan dan file induk persediaan yang nantinya akan tercipta 3 peristiwa. Jadi peristiwa yang pertama itu akan tercipta dokumen laporan penolakan kredit yang akan diserahkan ke manajer kredit selesai. Lalu peristiwa yang kedua akan tercipta dokumen tiket pengambilan barang dan akan diserahkan ke bagian gudang. Perlu diketahui, 2 dokumen ini akan terdapat file back order dan file order penjualan. Lalu peristiwa yang ketiga ini akan membentuk 4 rangkap dokumen. Rangkap yang keempat ini akan diarsipkan berdasarkan urut abjad secara manual. Lalu yang rangkap ketiga akan diberikan ke pengiriman. Lalu yang dokumen rangkap kedua akan diberikan kepada pelanggan. Lalu dokumen yang pertama, dokumen rangkap pertama order penjualan, akan diberikan kepada pelanggan untuk penagihan. Jadi sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.